Mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya sami-sami kula panjang muliakan sedanten para sepuh bini sepuh, para kiai, para asatid, para pengurus Masjid Al Khairat, khususipun panjenenganipun Bapak Haji Muslih. Mugi sedanten para ingkang hadir, para hadirin hadirat, umat kinasihipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi paringi istiqomah sedanten Allahumma amin ya rabbal alamin. Wingi sampun dipun bahas terakhir menika tentang Siti Fatimah, putrinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nglairaken seorang putra namine Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin. Kemudian Sayyidina Muhsin meninggal pada waktu kecil, dan kemudian beliau juga melahirkan Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kulthum. Niki namine sama-sama kados nami-nami bibi-bibiipun. Kemudian Siti Ruqayyah putrinipun Siti Fatimah menika meninggal sebelum balik. Kemudian Zainab menikah dengan Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far menika putranipun Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kalih Sayyidina Ali menika adinipun Sayyidina Ali, saudaranipun Sayyidina Ali. Kemudian lahir dari Zainab itu Ali, namanya Ali. Kemudian meninggal dunia. Kemudian Ummu Kulthumnya menikah dengan Umar bin Al-Khattab. Kemudian lahir darinya Sayyidina Zaid. Setelah itu kemudian dinikahi oleh Auf bin Ja'far. Kemudian dinikahi lagi oleh saudaranya namanya Abdullah bin Ja'far. Bon, sekarang Ruqayyah. Ruqayyah sampun nggih nggih. Beliau dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Lahir dari pernikahan itu Abdullah, dan meninggal ketika datang Sayyidina Zaid bin Harithah pada hari Badar. Kemudian beliau Sayyidina Umar menikahi saudaranya, Sayyidina Utsman menikahi saudarinya yaitu Kulthum, Ummu Kulthum. Kemudian meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun ke-9. Niki baleni sing kemarin sampun dipun gambangaken di pertemuan yang kemarin. Sekarang perawuh kita membahas tentang istri-istrinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang perempuan naminipun Khadijah, putrinipun Khuwailid radhiyallahu taala anha. Wa asyad, dan hidup Siti Khadijah menika hidup ma'ahu bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artosipun menikah kalian Kanjeng Nabi qoblal wahyi, sebelum turun wahyu. Sebelum turun wahyu, 15 sanah, 15 tahun sebelum turun wahyu. Sebelum beliau niku nrima wahyu dados nabi, umuripun pinten Pak Bu?
sekawan doso tahun. Sekawan doso tahun menika ustumbi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah nabi secara zahir. Walaupun kula bolak-balik matur teng panjenengan pilih menurut ulama ahlul asrar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika sejatosipun dados nabi menika bukan 40 tahun. Tapi semenjak Nabi Adam belum diciptakan Kanjeng Nabi niku sudah berstatus nabi. Makanya tatkala sahabat niku tanglet Kanjeng Nabi kata kunta nabiyan, kapan panjenengan niku dadi nabi? Beliau mengatakan kuntu nabiyan wa adam munjadilun fi tinatih. Aku itu telah menjadi nabi sementara Nabi Adam masih berupa tanah, belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artosipun apa? Secara ruhaniyah Kanjeng Nabi niku statusipun Kanjeng Nabi, sampun nabi tapi kemudian belum rasul, ngoten nggih. Belum diutus dening Gusti Allah Subhanahu wa taala secara zahir nggih umur 40 tahun niku. Secara zahir. Nah, menikahipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kali Siti Khadijah menika 15 tahun sebelum Nabi. Berarti 40 dikurangi 15 pinten? Umuripun Kanjeng Nabi tasik umur 25 tahun. Sementara Siti Khadijah umuripun pinten? Sekawan doso tahun. Nah, jadi KCE 15 tahun. Wa ba'dahu ila ma qablal hijrah bi 3 sinin. Hidupnya Siti Khadijah bersama kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertahan sampai sebelum hijrah. Bithalati sinina dengan 3 tahun. Jadi sebelum hijrah 3 tahun menika kemudian Siti Khadijah menika meninggal dunia sebelum hijrah 3 tahun. Wa matat indahu, dan mati wafat beliau Siti Khadijah menika teng ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah menika seorang yang mulia. Beliau niki Siti Khadijah namine Khadijah binti Khuwailid bin Asad Al-Quraisyiyah. Ibu Khadijah menika Al-Quraisyiyah, jadi bangsa Quraisy. Artinya dari kaum yang terkemuka yang ada di kota Makkah. Walaupun beliau bukan dari Bani Hashim. Karena dari Quraisy nanti mengkerucut kemuliaannya kepada Bani Hashim, keturunan Sayyidina Hashim kados dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama-sama Quraisy ya. Beliau niki memiliki keistimewaan yang banyak. Nggih. Memiliki keistimewaan ingkang luar biasa. Beliau Khadijah niki adalah seorang perempuan, bahkan bukan hanya seorang perempuan, tapi seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk yang pertama kali masuk Islamnya agama yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau niku orang pertama kali yang memeluk agama Islam, baik dari golongan laki maupun dari golongan perempuan. Pokoknya kalau mutlak siapa orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, jawabanipun adalah Siti Khadijah. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Nabi niku diangkat dados Kanjeng Nabi, menika Siti Khadijah niku kanat tastash'uru
nubuwata zaujiha. Beliau niku ngerasakne bahwa niki bojone niki adalah nabi. Bahkan dulu Siti Khadijah niku ngesir Kanjeng Nabi, ngelamar Kanjeng Nabi, pengen dadosaken Kanjeng Nabi niku sebagai suaminya niku karena sudah mendapati tanda-tanda akan kenabian daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Apalagi kemudian ketika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau niku mulai khalwah, kemudian beliau niku ta'abbud datang apa namanya Gua Hira. Pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyunya kepada Kanjeng Nabi, Khadijah niki orang yang pertama kali mengimani Kanjeng Nabi Muhammad, awwalu man saddaqahu fi ma haddath. Pertama kali yang meyakini dari apa yang terjadi dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa dhahabat bihi ila ibni ammiha. Kanjeng Nabi langsung dibawa kepada anak pamannya Khadijah, namine sinten? Waraqah bin Naufal. Namine sinten? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal niku seorang pendeta. Ya, seorang pendeta. Akhirnya napa? Waraqah bin Naufal niku memberikan bisyarah bahwa ini adalah tanda kenabian dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang apa? Seorang nabi, Nabiul Ummah. Naam. Bukan hanya kemudian yang masuk Islam pertama, Pak Bu. Tapi Khadijah itu adalah seorang pertama kali yang melaksanakan wudhu dan melaksanakan sholat. Jadi lek jenengan nggih. Nggih Bu nggih. Khadijah niku pertama kali orang yang melaksanakan wudhu dan sholat. Sebelumnya belum ada yang diajari wudhu, sebelumnya belum ada yang diajari sholat. Siti Khadijah sambut diajari oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian melaksanakan sholat setelah Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Mboten napa niki sebelum perintah Isra Mi'raj nggih, ngapunten. Karena meninggalnya Siti Khadijah menika sebagai bisyarah nggih, bukan sebagai bisyarah, sebagai napa? Sebagai sebab teng napa kok Kanjeng Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, karena pada tahun itu disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan Siti Khadijah menika, tahun meninggalnya disebut tahun kesedihan bagi Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kemudian juga meninggal pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad, namanya Abu Thalib, sehingga kemudian dihibur oleh Allah sebagai tasliyah, hiburan kagem Kanjeng Nabi Muhammad, diterbangkan Isra dan Mi'raj, diberikan sholat, perintah sholat 5 waktu. Adapun sholat yang pertama kali diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada Khadijah bukan sholat 5 waktu itu, tapi sebelum itu sudah melaksanakan sholat walaupun belum diperintahkan, karena dulu sebelum napa menika sholat 5 waktu Kanjeng Nabi niku sampun mengerjakan sholat, pernah mengerjakan sholat niku hanya di pagi dan di sore, ya, sebelum ada perintah sholat 5 waktu. Lah niki Khadijah niku adalah pertama kali seseorang baik dari golongan laki maupun perempuan yang diajari wudhu dening Kanjeng Nabi, diajari sholat kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Beliau para rawuh, para hadirin, ugi hadirat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, niki punya keunggulan yang luar biasa. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ketika mengingat ngiling-ngiling bojone sing setunggal niki Siti Khadijah, athna 'alaiha fa ahsana thana. Nabi niku paling demen lek muji
Siti Khadijah, saking tresnane Kanjeng Nabi datang Siti Khadijah, selalu disanjung dengan sanjungan-sanjungan yang indah. Siti Aisyah, istri ini pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampai cemburu. Sampai beliau Siti Aisyah niku ndawuhaken apa? Faghirtu yauman, suatu saat aku itu cemburu karena Kanjeng Nabi niku selalu muji Khadijah. Fakultu, lalu kemudian aku mengatakan di hadapan Kanjeng Nabi, ma aktsara ma tadhkuruha hamra asyidqi qad abdalakallahu azza wa jal biha khairan minha. Rodok jenenge tiang estri terus larene tasik lari alit pada saat itu Siti sinten Aisyah, tatkala Kanjeng Nabi nyebut tentang Siti Khadijah cemburu atine, walaupun sing dicemboroni niki sampun mati. Sing dicemboroni niki sampun meninggal sampun wafat, tapi tetap cemburu. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sering nyebut kebaikannya Khadijah. Bahkan Kanjeng Nabi niku sering kali kalau masak mengke lek mbeleh wedhus, mengke duduhe, mengke daginge menika diberikan kepada saudara-saudaranya Siti Khadijah. Akhirnya suatu saat niki rodok kegores atine Siti sinten Aisyah. Nggih, jenenge wong wedok seneng ngoten niku. Akhirnya matur teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma aktsara ma tadhkuruha hamra asyidqi. Beliau mengatakan, terlalu sering wahai Kanjeng Nabi, jenengan niku terlalu sering nyebut niku seorang wanita yang sudah tua. Lah iya wong wedok sing sampun sewepuh ngono ki kok mbok puji-puji terus to Kanjeng Nabi. Ngeluh dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, langsung beliau matur malih teng Kanjeng Nabi. Padahal Allah qad abdalakallahu azza wa jal biha khairan minha. Padahal Gusti Allah sampun menggantikan wanita tersebut, yaitu Siti Khadijah, dengan seorang wanita yang lebih baik daripada dia. Lalu ayu-ayunan si ayu aku, ngoten lho jawane. Nom-noman yo adoh. Perawan yo aku sing perawan. Jawane ngoten. Dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diomongi dipun aturi model ngoten niku, Kanjeng Nabi santai jawabe. Ora terus ngamuk mboten, terus kemudian marah Rasulullah mboten. Ngeten Khadijah. Ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha qat. Rungokno wahai istriku, Gusti Allah mboten ganteni, memberikan ganti kepada saya yang lebih baik daripada Khadijah sedikit pun tidak ada. Wah, tidak ada seorang yang bisa menggantikan Khadijah. Bukan membuat sinten niki mau Aisyah ben cemburu malih mboten, tapi itu adalah kenyataan. Kenapa? Karena Khadijah itu memiliki satu kelebihan yang memang tidak pernah ada orang yang memiliki kelebihannya. Napa? Beliau ndawuhaken, qad amanat bi idz kafara bin nas. Menungso kabeh padha kufur, padha enggak percaya dengan kenabianku. Dia Khadijah adalah orang pertama kali yang beriman kepadaku sebagai nabi. Wasaddaqatni idz kadzdzabanin nas. Ketika semua orang mendustakan aku, hanya dia yang membenarkan aku. Wa asadni bimaliha idz haramanin nas. Ketika manusia mereka mencegah daripada harta-hartanya untuk mendukung dakwahku, tapi justru Khadijah ini membangkrutkan dirinya, menghabiskan hartanya untuk diberikan kepada agama Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mulai dari perempuan saudagar terkaya sampai hartanya habis untuk perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
Kanjeng Nabi terus mengatakan, wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa. Sekaligus sebagai prediksi dan Kanjeng Nabi seakan-akan tahu apa yang akan terjadi. Beliau mengatakan, Allah kasih rizki kepada saya anak-anak daripada dia. Jadi anak-anakku itu hanya keluar daripada perempuan ini. Idh haramani auladan nisa. Ketika aku tidak diberikan oleh Allah anak-anak daripada perempuan lain. Anak-anak dari perempuan, artinya keturunannya Nabi itu hanya dari jalur Khadijah. Tidak ada yang lain. Kalih Siti sinten niki Aisyah, beliau niku menikah kali Siti Aisyah padahal ya luwe enom dan lain sebagainya, tapi tidak dikasih rezeki oleh Allah seorang anak pun. Siti sinten Aisyah. Loh, Nabi apa enggak punya anak selain daripada Khadijah? Ada. Sangi sinten? Dari yang lain-lain istrinya Nabi tidak ada. Ada dari Maria Al-Qibtiyah. Nggih, Maria napa? Qibtiyah. Niku istrinya Nabi dari hadiah. Dari Qibti. Dari napa pun di Mesir. Diberikan kepada Nabi SAW, kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebagian ulama mengatakan tidak, ini jariahnya Nabi. Napa niki? Perempuan yang dulu kan ada perbudakan semacam gitu. Punya anak laki-laki namanya sinten? Ibrahim. Itu pun juga wafat, meninggal dunia waktu kecil. Terus yang hidup siapa? Namung dari Khadijah. Lek saumpama mboten wonten Khadijah, berarti tidak ada keturunan Nabi Muhammad sampai detik ini. Sampai sekarang ada keturunannya Rasulullah SAW, itu semua dari jalurnya Siti sinten? Khadijah. Ya, punya anak nanti dari Siti Fatimah lah, dari situ nurunkan keturunan. Untuk yang lainnya niku sampun selesai. Nggih, mangke dipun napa menika kan sing dek wingi-wingi niku sampun dipun bahas tentang kecil-kecil sampun meninggal dunia, kecil-kecil sampun meninggal dunia. Dan Nabi sudah kasih bisyarah bahwa keturunannya nanti adalah semua nasab akan terputus di hari kiamat kecuali adalah nasabku, kata Nabi Muhammad. Semua nasab nanti semua dari jalur ayahnya, kecuali kalau dari Nabi Muhammad SAW, dari anaknya Nabi Muhammad, hanya anaknya Nabi Muhammad yang Siti Fatimah niku. Apa hikmahnya? Kersane memang kalau anak laki-laki dari Kanjeng Nabi Muhammad khawatirnya nanti akan kemudian nggih mangke disangka akan mendapatkan kenabian. Kan mboten wonten ceritanya Nabi wedok, nggih mboten. Nabi perempuan itu kan tidak ada, oleh karenanya jalur keturunannya Kanjeng Nabi diambil dari sisi perempuan. Wallahu a'lam. Selain daripada niku para rawuh, keistimewaanipun istri pertamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan salam khusus dari malaikat. Jenengan bayangaken. Dalam satu riwayat Kanjeng Nabi niku ndawuhaken ata Jibrilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jibril itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, terus Jibril matur dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatka ma'aha ina'un fihi idam au ta'am au syarab fahidha hiya atatka faqra' 'alaiha salam min rabbiha azza wa jal wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Datang riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim menika datang hadis ingkang sahih niki suatu saat niki
Jibril niku natos matur teng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lajeng terus dawuh matur teng Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, ini adalah Khadijah. Dia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk, makanan, minuman. Apabila dia itu datang kepada engkau wahai Rasulullah, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku, kata malaikat Jibril, sampaikan kepadanya Khadijah. Selain itu wahai Rasulullah, beritahukan pula kepada istrimu ini Khadijah bahwasannya rumahnya di surga itu telah terbuat daripada emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan, kepayahan yang ada di dalam istananya Khadijah, istimewa. Wah, dan bayang nih, digaransi oleh malaikat Jibril mendapatkan salam saking Gusti Allah, mendapatkan salam dari malaikat Jibril di masa hidupnya Nabi Muhammad, diperintahkan untuk disampaikan kepada Siti Khadijah. Kira-kira mau marem apa ora? Ya Allah, sak pol-poli wong sing paling mulya luar biasa model ngoten niku, Pak. Masya Allah. Bukan hanya semacam itu, Kanjeng Nabi itu telah mengatakan khairu nisaiha Khadijah ketika membahas tentang umat. Kalau umat terdahulu menika khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran, Siti Maryam binti Imran, ibunipun Kanjeng Nabi Isa. Tapi kalau sebaik-baiknya daripada umat ini, umatku ini, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad, khairun nisaiha Khadijah, adalah istriku Khadijah. Makanya dalam konteks yang lain Kanjeng Nabi dawuhaken afdhalu nisai ahlil jannah, paling mulia dari perempuan-perempuan penduduk surga. Yang pertama disebutkan oleh Kanjeng Nabi sinten? Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, wa Fatimah binti Muhammad. Yang ketiga, wa Asiyah binti Muzahim. Yang keempat, wa Maryam ibnatu Imran. Perempuan ini disebut dengan Sayyidatun Nisa'il Alamin atau Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. 4 wanita yang harus menjadi idolanya ibu-ibu. Nih, 4 wanita ini harus menjadi idolanya ibu-ibu. Nggih napa mboten? Nggih. Di antaranya yang pertama adalah Siti Khadijah. Masya Allah. La ilaha illallah. Masih banyak lagi nggih tentang kemuliaan Siti Khadijah niku. Kemuliaan yang luar biasa. Lek disebut nih ora barbar nggih. Pon diterus nih nggih. Summa Saudah. Nah, saat niki masuk kepada istri keduanya Kanjeng Nabi Muhammad. Perlu ada disclaimernya bahwa Siti Khadijah niku mboten nate diduakan oleh Nabi. Ya. Siti Khadijah niku mboten nate diduakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah wafat Siti Khadijah, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan seorang wanita namanya Siti Saudah binti Zam'ah. Siti Saudah binti Zam'ah. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, beliau niku dipun dawuhaken kaburat indahu. Wah, niki istimewa. Kaburat indahu, tua renta Siti Saudah niki indahu di sisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipun nikahi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku sampun sepuh. Sampun sepuh memang. Naam.
Dados Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau niku monogami dengan Siti Khadijah selama pinten berarti? 25 tahun. Nggih. Kemudian beliau baru menikah mulai berpoligami lah istilahnya. Nggih. Dengan pertama kali wanita setelah Khadijah menikah adalah siapa? Saudah. Kapan nikahnya? Niki terjadi pada bulan yang sama setelah wafatnya Khadijah. Hah? Saumpama nggih. Napa menika Khadijah meninggal dunia di bulan niki, maka Siti Saudah niku dinikahi dening Kanjeng Nabi ya di bulan ini. Di bulan yang sama. Ojo banding nih karo bapak-bapak mriki. Nggih, loh, pernikahan bagi mereka itu bukan begitu loh, Bu. Pernikahan bagi mereka itu enggak begitu. Jenengan sumerep Imam Ahmad bin Hambal. Lek mboten kelentu Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Abu Hanifah. Niku istrinya baru dikubur. Beliau niku terus kemudian sedih lungguh tengah jengan kuburan. Putranipun Imam niki wau terus matur, "Pak, ya Allah, jenengan kok suwedi nemen. Pasti terpukul dengan wafatnya ibu yang paling panjenengan cintai." Nggih. Tapi mosok Pak panjenengan menika mboten kersa kundur karena jenengan tasih abot dateng ibu niki. Dikata lho, "Mboten. Bukan masalah itu, mencintai ibumu iya. Memuliakan ibumu iya. Tapi kalau pulang tidak mau, itu bukan karena ibumu." Loh, lah terus napa? "Aku enggak mau pulang kecuali kau telah menikahkan aku." Ngoten ya. Saya enggak mau pulang menjalani hari di rumah saya tanpa seorang istri. Gak gelem, golekno saiki. Ngono, Bu. Golek enek, Bu. Yang mriki sing model ngoten niku jenengan celatu mesti. Apa kok rakus mboten. Ya lek tiyang sakniki jenengan ngomong ngono ya pantes nggih. Tapi kalau imam itu jenengan ngoten wani jenengan. Lah mboten. Kenapa? Karena menikahnya mereka dengan wanita itu bukan karena hawa nafsu. Lho beda. Suarakaatnya orang yang punya istri sama yang enggak punya istri beda. Gini mboten? Beda. Makane kados kula atus matur teng panjenengan. Sinten sahabate Kanjeng Nabi Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud, beliau natus dawaken apa? Kalau seandainya masih tersisa lau yabqali fi min umri ma laulam yabqa min umri illa asyrata ayam, kalau tidak tersisa dari umurku kecuali 10 hari, la ahbabtu an atazawwaj. 10 dina iku ora tak nggawe apa, ora tak nggawe apa, tak gerabi. 10 dina tak gawe napa? Rabi. Kenapa? Agar supaya aku minsan la alqallahu aziban, agar supaya aku itu tidak berjumpa dengan Allah wafat mati dalam kondisi apa? Jomblo. Medeni mati jomblo niki. Hah? Loh, medeni napa mboten mati? Ngapunten Pak niki sing sampun sepuh-sepuh barang niki sing jomblo-jomblo nggih mboten napa lek wonten simah malih. Lek wonten. Lek enek bapake sampun sepuh barang badhe simah aja dicegah lho, Bu. Dukungan ngoten niku, kersane sempurna imannya. Kersane mutmain hatinya, kersane wonten sing ngopeni 24 jam. Karena sampean walaupun menjadi anaknya, Anda tidak akan pernah menggantikan posisi seorang istri. Betul apa mboten? Mas yo awakmu dadi wong sing paling cedhek kalau bapakmu, panjenengan tidak akan pernah bisa mengisi hatinya bapak sebagaimana mengisinya istri kepada hatinya bapak. Engko maring ini grundel. Mboten nggih?
Lho nggih, sampai dipun dawuhaken teng setunggal riwayat hadis napa menika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku natos dawuhaken. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syirarukum uzzabukum. Paling buruknya di antara kalian itu adalah orang-orang yang jomblo di antara kalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Loh, orang yang paling niku sing jomblo niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Sirarukum uzzabukum wa inna ardhala mautakum uzzabukum. Wong sing paling rendah posisi kematiannya menika yang mati dengan keadaan jomblo. Niku sing dawuh sinten? Kanjeng Nabi Muhammad datang Sayyidina Akaf bin Wada'ah ketika beliau memilih untuk napa? Sehat, kaya tapi enggak mau menikah. Nah, para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, sampai jenengan sumerep kadang-kadang nggih. Wali, sampai lek durung wali aja gak rabi. Lek saumpama sampai niku wali, sampai niku istighol bil ibadah, ora rabi ora apa-apa. Karena sibuk kalian ibadah mboten napa-napa. Kaya dene para a'immah, para ulama, para imam-imam dalam sufi menika mereka banyak yang memilih napa? Jomblo. Imam Nawawi niku sampai meninggal dunia jomblo. Imam Az-Zamakhsyari menika sampai meninggal dunia dalam status apa? Di antaranya wakila Imam Al-Junaid. Imam sinten? Sunan Al-Junaid, Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi juga dikatakan sebagai orang wali, seorang ulama besar yang mati dalam keadaan jomblo. Wong niki pemimpin daripada napa? Wali-wali nipun Gusti Allah. Wong sing saleh, wong alim, wong sing luar biasa wis ahli surga. Kira-kira wong niki teng surga enek nyesel-nyesele napa mboten kira-kira? Jenengan kaya Imam Ma'ruf Al-Karhi ini lah. Kira-kira jenengan datang surga niku nyesel apa ora? Oh pasti jadi wong sing bejo nggih napa mboten? Tapi kenyataannya ternyata tidak. Kenyataannya dulu Imam Abul Abbas Ahmad bin Ya'qub niki dipun sebutake lek mboten percaya sampeyan delok kitab I'anatut Thalibin niki teng santri-santri kabeh teng pondok-pondok niku kebanyakan memiliki kitab I'anatut apa? Thalibin. Jenengan tangkep teng mriku teng I'anatut Thalibin dipun sebutaken setunggal kisah. Kisah sinten? Imam Abul Abbas Ahmad bin Ya'qub niki suatu saat beliau mengatakan Ra'aitu Ma'ruf Al-Karhi. Suatu saat saya pernah melihat Ma'ruf Al-Karhi, seorang ulama tersohor itu fin naumi, di dalam tidur saya. Aku mirsani Ma'ruf Al-Karhi teng mimpi. Fakultu lahu, lalu aku tanyakan kepadanya, ma sona Allahu bik, Gusti Allah nglampahi napa datang panjenengan imam, mesti panjenengan nikmat, mesti panjenengan lega, mesti panjenengan niki diangkat derajat dhuwur, mesti ngeten. Dawuhipun Imam Ma'ruf Al-Karhi datang mimpi niku napa ndawuhaken napa? Abahanil jannah, kula diperbolehkan masuk surga. Alhamdulillah. Saya diberikan surga oleh Allah, namun setunggal ghaira anna fi nafsi hasratan, teng awak kula niki enek satu penyesalan yang besar, ganjel sitok tok wis gak ana liyane. Napa menika? Anni kharajtu minad dunya walam atazawwad. Aku lho kok metu kok donya kok ya urung sempet rabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya sing urung rabi ndang rabi. Sing wis nate rabi wis mboten gara rabi menggantikan, bukan lek rabine iki urusane kali Pak Haji Muslih, monggo jenengan. Nggih. Ngoten nggih? Pun niki kula terus sak titik sret 5 menit. Nah. Kaburat indahu. Beliau Siti Saudah niku tua di sisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa arada ayyutalliqaha. Akhire Kanjeng Nabi mutusne, ya Allah niki sampun sepuh, menawi kok ya wis pengen tenang nek omah, wis tak talake ae. Badhe ditalak kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kemudian fawahabat yaumaha li Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya matur teng Kanjeng Nabi mboten usah panjenengan repot-repot talak kula, mboten perlu jenengan talak kula. Lah kok sampean keberatan wis sepuh model ngeten niki? Mboten usah. Jenengan gak usah talak saya, tapi jatah saya berikan kepada Aisyah. Setuju napa mboten? Kanjeng Nabi mikir, ya setuju ae lek ngono. Nggih. Lek ngoten setuju kismah kan rabi niku kan kudu adil, Pak. Harinya, nafkahnya kudu adil, kismahnya namanya. Pembagiannya niku kudu adil. Kanjeng Nabi enggak mau enggak adil. Kondisi beliau itu seorang wanita yang sudah tua, yang sangat tua sudah. Sehingga Kanjeng Nabi memilih untuk tak talak ae. Tak talak mawon. Ditawari talak mboten kersa, pun Kanjeng Nabi mboten usah. Nggih, mboten usah. Pun jenengan jarne kula mawon. Nggih, dados istrine panjenengan jatah kula, dina-dina kula jenengan kula hadiahne teng Aisyah. Akhire nggih, beliau dawuh matur teng Kanjeng Nabi. Qalat la hajata li fir rijal. Kanjeng Nabi lek jujur-jujuran ya padha mawon. Kula niku pun mboten wonten butuhe kalih wong lanang. La hajata mboten gadah hajat li bagi saya ar-rijal, wong lanang. Nggih, artinya untuk masalah biologis itu sudah enggak ada. Sampun niku, sampun tutup pabrik. Wa innama uridu an ahsyura fi zaujatika. Kula niku namung pengen mengke kula niku mati, status kula niku termasuk daripada golongan istrimu. Pinter napa mboten niki? Cerdas menika Siti Saudah. Wa min khasaisiha, termasuk nilai khusus yang terjadi pada Siti Saudah, annaha infaradat bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti Khadijah salasata a'wam. Beliau 3 tahun menika lek Siti Khadijah istimewane 25 tahun berdua serumah dengan Nabi. Tapi lek Siti Khadijah berdua dengan Nabi selama 3. Istrinya Nabi yang lain ora ono. Semua Kanjeng Nabi pada waktu itu sudah terbagi. Nabi sudah dimiliki oleh banyak wanita. Paham nggih? Istrine Kanjeng Nabi kathah punan. Lentune niku enggak ada yang infarodat, yang menyendiri atau berduaan dengan Nabi itu enggak ada. Lek Khadijah kan maklum 25 tahun gitu mboten. Tapi lek sinten niki Saudah niku 3 tahun bersama Nabi, baru Nabi simah malih. Setelah 3 tahun bersama Siti Saudah, Kanjeng Nabi niku simah malih. Makanya dadi satu kekhususan daripada istri-istrinya Nabi untuk Siti Saudah menika beliau menika dimonogami oleh Nabi selama 3 tahun. Waqat matat sanah khamas wa khamsina minal hijrah. Beliau wafat 55 hijrah dari hijrahnya Nabi Muhammad. Berarti akhir. Nggih, berarti akhir setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Loh Nabi niku Pak, hijrah setelah hijrah berapa tahun meninggal dunia? Halo? 10? Kan 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Berarti setelah itu meninggal. Lah Siti Saudah tasik berapa? Tasik tambah berapa tahun niki? Khamsa wa khamsin 55. Berarti pinten? 5 tahun. Oh, mboten 55 Hijriah kok. 5 tahun 55 dari setelah hijrah Nabi. Berarti 55 dikurangi 10 pinten? 45. Setelah wafatnya Nabi masih hidup 40 tahun. Sampai suwepuh beliau niku. Nggih, padahal di
simah dening Kanjeng Nabi niku sampun lebih napa sampun sepuh. Ngoten nggih? Masya Allah. Tapi Nabi tetap romantis loh kali Siti Saudah niki. Kala-kala Kanjeng Nabi niku napa nggih mainan tepung ngoten niku jenengan sumerep pas ulen-ulen niku terus Siti Khadijah niku Siti Saudah niku dijaraki irunge dikei tepung. Kanjeng Nabi niku lucu, Pak. Kanjeng Nabi niku napa? Lucu. Aja mbok kira Kanjeng Nabi niku wah berarti mboten nate guyu nggih Kanjeng Nabi niku. Wah, karena Nabi tegas mboten kleru. Kanjeng Nabi niku lek teng keluargane niku terkenale Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika adalah min afkahin nas, termasuk kana sallallahu alaihi wasallam min afkahin nas ma'ani sahi. Wong lanang paling lucu nang ngarepe lanange, nang ngarepe istrine. Jadi ono humoris Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nek jenengan gadah bojo mentang-mentang presiden atau mentang-mentang gubernur, mentang-mentang ustad nggih, terus ngono Mas assalamualaikum. Kiai. Gubernur. Ya ono gubernurmu cantol dhisik nang omah. Suami. Ngoten nggih. Masyaallah. Pun ngoten nggih. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.